malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah itu, malaikat Malik itu gak pernah tersenyum semenjak Allah ciptakan sampai nanti Allah cabut dia punya nyawa. Gak pernah tersenyum sama sekali. Satu kali dia tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل آن. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para habaibna wa syaraifna, tamu-tamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita dengar tadi, yang telah kita baca tadi, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Semoga pula itu semua dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad. Semoga pula akhir kehidupan kita ini husnul khatimah. Mudah-mudahan pula di alam kubur kita ditunggu sama Nabi Muhammad. Di padang mahsyar bangkit di hadapan Nabi Muhammad. Dihisab ditunggu sama Nabi Muhammad. Sampai siratal mustaqim dituntun sama Nabi Muhammad. Masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat terdahulu mereka mempunyai bekal cuma satu saja. Sahabat terdahulu mereka berbekalkan satu saja modal mereka. Apa itu? Cinta. Apa itu cinta, hadirin? Cinta adalah ketika Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, ketika Nabi Muhammad hendak berhijrah, apa yang beliau persembahkan buat Nabi? Wahai Ali, tidurlah engkau di pembaringanku. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasulullah. Padahal beliau tahu kalau saja orang-orang Quraisy ketika itu menghunuskan pedangnya langsung tanpa dia buka itu selimut, meninggallah beliau. Tapi tanpa berpikir, beliau laksanakan mempertaruhkan nyawanya. Itulah cinta. Apa itu cinta, hadirin? Cinta adalah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau masuk ke dalam gua, di gua Thur, hendak berhijrah, mau masuk ke mulut gua, beliau berkata, ya Rasulullah, janganlah anda masuk terdahulu, biar saya dulu yang masuk ya Rasulullah. Kalau saja nanti ada binatang buas di dalamnya, biar saya punya jasad yang dibinasakan sampai binatang buas tersebut. Masuklah Abu Bakar, menutup banyak lubang-lubang. Setelah semua ditutup, masuklah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad beristirahat di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka ada satu lubang yang lupa dia tutup ketika itu sama Abu Bakar As-Siddiq.
Maka lubang tersebut dia melihat seekor ular yang sangat berbisa. Maka seorang pecinta tidak akan rela ini binatang buas mengganggu sang kekasih. Maka dia menutup dengan tangannya. Maka sungguh ular tersebut menggigit tangan Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau kesakitan dan meneteslah air mata jatuh ke pipi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terbangun, wahai Abu Bakar, apa engkau tangisi? Apakah engkau menyesal berhijrah denganku? Tidak ya Rasulullah. Terus, apa gerangan engkau menangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini ada ular menggigit tanganku ya Rasulullah. Nabi pun terbangun dan berkata kepada orang, wahai ular, ada apa gerangan engkau ganggu Abu Bakar? Jangankan darahnya, jangankan dagingnya, rambutnya pun haram kesentuh api neraka. Kenapa kau ganggu dia wahai ular? Maka ular pun berkata, wahai Rasulullah, ribuan tahun terdahulu Allah berfirman kepadaku, wahai ular, aku punya seorang kekasih namanya Muhammad, yang apabila orang memandang kekasihku tersebut dengan pandangan cinta, maka dia berhak mendapatkan tiket masuk ke dalam surga Firdaus yang tertinggi. Maka ini ular setelah mendengar firman tersebut, ia berkata, wahai Allah, lantas di mana aku bisa jumpa dengan kekasihmu tersebut? Wahai ular, firman-Nya Allah, tunggulah dia di Gua Thur, sekian jarak dari kota Mekah. Tunggu dia di sana. Akan ada waktunya nanti engkau akan bisa berjumpa dengan dia. Maka setelah Nabi Muhammad mendengar, dan ular pun berkata, wahai Rasulullah, aku ingin memandangmu sekarang. Maka Rasul mengatakan, wahai ular, pandanglah aku ini, lihatlah jasadku ini. Maka ular tersebut menghabiskan pandangannya, menghabiskan waktunya untuk memandang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua makhluknya Allah, Abu Bakar dan ular di sini. Apa itu cinta, hadirin? Abu Bakar mengorbankan nyawanya, ular karena cinta. Ular pun ini menggigit Abu Bakar karena cinta. Kenapa? Wahai Rasulullah, ini tangannya Abu Bakar menghalangi pandanganku. Makanya aku gigit tangan dia biar dia mengalih tangannya, biar aku bisa mandang engkau wahai Rasulullah. Itulah cinta. Apa itu cinta, hadirin? Cinta adalah ketika seorang sahabat bernama Thauban, ada apa gerangan wajahmu pucat sekali, macam engkau sakit. Ada apa gerangan? Wahai Rasulullah, aku ini pucat wajahku karena rindu tak jumpa sehari saja denganmu, pucat. Allah. Coba bayangkan, Thauban ini sehari enggak jumpa Nabi, pucat wajahnya. Ya Allah, ya. Sehari enggak berjumpa dengan Nabi, pucat. Ya Allah. Itulah cinta. Apa itu cinta, hadirin? Cinta adalah ketika seorang sahabat wanita, as-sahabiyah, ketika baru pulang dari peperangan. Nabi dulu kalau sudah pulang perang, tradisinya itu mengirim beberapa sahabat dulu berangkat dahuluan pulang. Kirim beberapa sahabat menyampaikan keadaan kami. Maka datanglah utusan ini masuk kota Madinah. Maka ini perempuan berdiri di pintu Madinah dan mendapati utusan pertama ini dan mengatakan, wahai wanita sahabat, ketahuilah suamimu meninggal dunia. Bayangkan, ini utusan Nabi ini, pasukan pertama ini mengabarkan, wahai wanita, ketahuilah suamimu zaujuki gadmat, mati, meninggal suamimu syahid. Bukan ini yang ku pertanyakan. Bukan. Aina Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Datang pula kelompok kedua. Wahai wanita, lagi dapat kabar ini wanita ini. Wahai wanita, ketahuilah Abuki gadmat, ayahmu. Tadi suaminya tadi. Sekarang ayahmu
syahid, meninggal dunia. Bukan ini yang ku pertanyakan wahai sahabat, mana Nabi Muhammad, mana? Datang pula kelompok yang ketiga, wahai wanita, ketahuilah anakmu qad mat, anakmu pun meninggal. Bayangkan tadi pertama dapat kabar suaminya, kedua ayahnya, ketiga apa? Anaknya meninggal. Bukan ini yang ku pertanyakan, mana Nabi Muhammad, mana? Maka datanglah kelompok keempat dengan wajah Nabi Muhammad yang sangat bercahaya. Ketika dia melihat wajah Rasulullah datang, hatinya yang bergembira dan mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad, ketahuilah musibah selainmu enteng ku rasakan. Ayahku, suamiku, anakku meninggal, biasa sudah, tapi kalau engkau yang meninggal, musibah besar bagiku ya Rasulullah. Itulah cinta hadirin. Pertanyaannya buat kita, adakah benih-benih cinta tersebut dalam hati? Ya. Mereka para sahabat modalnya cinta hadirin. Hanya cinta modalnya, bukan amal, bukan ilmu. Modal cinta. Kita ini, ya, cintanya kita kepada anak. Anak ini minta beli sepatu, kita belikan dia sepatu. Anak ini minta beli sepeda, kita belikan dia sepeda karena cinta. Anak minta beli sepeda motor, belikan dia motor karena cinta. Anak minta nikah, dinikahin karena cinta. Anak minta segala macam, kita punya, orang tua punya, diberikan dengan rasa yang sangat ikhlas karena cinta. Pertanyaannya, kalau ulang tahun Nabi, Maulid Nabi, apa pemberian kita, pengorbanan kita buat beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, minta maaf kami ya Rasulullah. Padahal nanti hadirin, demi Allah nanti, anak tadi, anak yang kita belikan sepatu, belikan sepeda, belikan motor, belikan mobil, dinikahin ini anak, dikasih rumah ini anak, demi Allah, nanti ini anak akan nuntut kita nanti itu. Pasti itu. Anak wanitakah, laki-laki pasti akan nuntut Anda nanti itu. Padahal anak sudah disenangkan, diberikan segalanya, tapi dia akan menuntut nanti itu. Tapi kalau pengorbanan buat Nabi Muhammad, subhanallah, nanti kita ini yang, ya Allah, kurang ajar kita ini sudah, kurang ajar sama Nabi, ya sangat kurang ajar kita Nabi itu. Kalau urusan anak kita berani habis, bahkan orang tua mengatakan, nak kamu sekolah nak, kalau kurang ini ku jual, mau nikah ya ini ku jual. Buat Nabi itu mana hadirin? Padahal nanti semua saya dan Anda mencari mana Nabi Muhammad. Saya dan Anda semuanya pasti mencari Nabi Muhammad nanti itu. Apa maunya? Minta bantuan. Loh kemana tadi anak tadi itu? Yang disenangkan, yang dimanja-manja, mana? Akan menuntut nanti itu. Hanya Nabi Muhammad hadirin bisa menyelamatkan, gak ada yang lain sudah. Pasti sudah. Hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini hadirin sudah Allah sediakan tempat, ditinggalkan. Allah sediakan kursi yang terbuat dari permata dan emas, ditinggalkan. Ntar dulu apa mau nyari kita nanti itu. Nyari kita, mana para pendosa besar ini dicari sama Nabi Muhammad itu. Yang kurang ngajarin dicari sama Nabi Muhammad nanti itu. Yang pelit dicari sama Nabi Muhammad itu sudah. Astaghfirullahaladzim. Pesta ulang tahun anak, oh berani buang harta. Ulang tahun Nabi mikir-mikir, astaghfirullahaladzim. Siapa manusia termulia setelah Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau di kalangan ahli sunnah wal jamaah manusia termulia tanpa khilaf. Mengapa beliau manusia termulia? Karena beliau seluruh hartanya buat Nabi Muhammad. Seluruh hartanya buat Nabi Muhammad. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu, buat keluargamu? Allah dan Nabinya aku tinggalkan, wahai Rasulullah.
Oh enggak ya Rasul, aku tinggalkan tanah ada di sana di gunung. Oh ada mobil aku tinggalkan. Oh ada motor, ada rumah, tidak ada. Ya Rasulullah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya buat anak istriku, wahai Rasulullah. Habis hartanya buat Nabi Muhammad. Kita sekarang apa yang kita habiskan buat Nabi, hadirin? Waktu kita buat membaca sejarah Nabi, waktu kita buat menghayalkan Nabi, atau harta kita buat nyenangkan Nabi. Ya Allah, ya. Ayo hadirin, menyesal nanti sudah. Patah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Memang benar sekali. Kalau orang itu cinta sama Nabi, ya Allah, Abu Bakar Siddiq contoh cinta sama Nabi, habis hartanya buat Nabi. Para sahabat cinta sama Nabi, enggak, jangan harta nyawa dikorbankan buat Nabi. Kita ini sekarang, ya Allah, apa yang kita akan persembahkan nanti coba? Ibadah kita tanda tanya masih diterima atau tidak? Hei, para yang sholat di masjid, ya, sholat Anda masih tanda tanya itu masih diterima apa enggak? Yang pernah haji berapa puluh kali haji Anda itu? Umrohnya berapa kali umroh? Tanda tanya semuanya itu. Diterima tanda tanya, enggak dijamin. Enggak ada jaminan sedikit pun diterima sama Allah itu. Istighfar Anda tanda tanya. Sedekah Anda tanda tanya. Terus Anda bangun masjid tanda tanya semuanya itu. Mana yang pasti Allah terima? Pengorbanan buat Nabi Muhammad. Itu saja yang Allah terima. Tanpa disensor, pasti 1.000 rupiah buat Nabi Muhammad diterima sama Allah, pasti itu. Tidak mungkin tidak. Sebiji telur Anda korbankan buat Nabi diterima, pasti tidak mungkin tidak itu. Sebagai contoh Abu Lahab tidak beriman, padahal hadirin syaratnya orang itu beramal harus muslim. Seorang non muslim bangun masjid selombok, dia bangun masjid ini enggak ada guna itu, enggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Lahab ini, ya Allah Rabbi, ketika Nabi itu lahir, Suwaibah dia punya budak, wahai Abu Lahab, itu iparmu Aminah sudah melahirkan. Saking senangnya dengan lahir keponakannya. Padahal apa ini orang tak beriman ini ya. Abu Lahab ini musuhnya Nabi ini. Tak beriman ketika dikabarkan, wahai benarkah iparku Aminah telah melahirkan? Benar wahai Abu Lahab. Senangnya, gembiranya ini. Wahai Thuwaibah, engkau sekarang aku bebaskan sudah. Merdeka engkau sekarang, bukan lagi budakku sekarang itu. Dalam riwayat Abu Lahab itu setiap hari Senin duduk manis di rantai duduk manis di nerakanya itu tanpa merasakan kepanasan, dapat ruang VIP, menghisapkan air susu dari jempolnya. Dapat air susu dari jempolnya setiap hari Senin. Apa Allah berikan demikian? Apa sebab, apa pasal? Karena tadi dia gembira berkorban buat Nabi Muhammad. Bagaimana seorang muslim, seorang mukmin berkorban buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taubat hadirin, taubat sekali. Ayo saya pribadi ngajak antum semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Stop tradisi kita mauludan Nabi itu gelap-gelapan, enggak ada hias-hiasan, stop. Ya. Coba ulang tahun anak coba dihias. Banyak perhiasan, banyak kue. Ulang tahun Nabi ini. Ya, ulang tahunnya Nabi Muhammad, sang penyelamat ini, ya Allah. Orang dekat sama calon bupati, calon gubernur, apa yang akan diperbuat buat calon ini sekarang? Ini baru calon ini. Ini baru calon. Maka apa? Sang calon mengatakan, belikan saya sarung sekian ribu kodi, dibelikan. Belikan saya selimut spray sekian puluh kodi, dibelikan sama donatur ini. Kenapa? Ini calon mengharapkan, ini donatur, pendukung mengharapkan proyek dari sang calon. Belum tentu jadi. Mengharapkan proyek dari sang calon. Padahal belum tentu jadi. Lah kita sekarang mengharapkan syafaat Nabi kok sudah pasti itu. Gak mau korban buat Nabi itu. Berapa sih sholawat kita sehari hadirin? Ya, berapa kali kita ingat Nabi, ya Allah. Pernah enggak kita bayangkan Nabi tertidur bagaimana? Pernah enggak kita bayangkan Nabi bagaimana Nabi itu pakai kopiah ya? Bagaimana cara duduk Nabi?
Bagaimana cara Nabi pakai sarung, pakai sorban, pakai gamis? Ya apa cara sholat Nabi? Pernah nggak kita bayangkan macam begitu? Itulah cinta hadirin. Orang kalau cinta, maka dia tidak bosan-bosannya membicarakan yang ia cinta. Orang demen sama burung, dimanapun membicarakan burung. Semalaman bicarakan burung, nggak ada habis-habisnya. Burung ini, burung itu, semalaman tidak ada habis-habisnya. Kumpul di pasar, bicarakan burung. Duduk di beruga, bicarakan burung. Demen sama burung. Orang hobi kayu, dimanapun bicarakan kayu. Duduk sama orang, nanya kayu. Ini sama orang, bahas kayu. Demen sama kayu. Orang demen sama HP, dimanapun bicarakan HP. Postingannya HP semua. Tidurnya pun otaknya HP. Hobi sama HP. Itulah orang cinta sama Nabi Muhammad. Dimanapun itu tidak ada bosan-bosannya mendengar dan menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, ya Allah, hanya seorang Nabi yang bisa menyelamatkan kita, nggak ada yang lain. Hanya seorang Nabi, sudah enggak. Nabi Adam buat umatnya nggak ada. Buat umatnya nggak diurusnya umatnya. Idris nggak ngurus umatnya. Nabi Nuh nggak ngurus umatnya. Nabi Ishak nggak ngurus umatnya. Nabi Ibrahim nggak ngurus umatnya. Nabi Ismail nggak ngurus umatnya. Nabi Musa nggak ngurus umatnya. Nabi Isa apalagi? Nabi Isa nggak ngurus umatnya. Hanya Nabi Muhammad, nggak ada yang lain sudah. Bahkan Nabi itu mencari, mana umatku? Sungguh beruntung nanti orang ketika bangkit di padang mahsyar, ketika buka mata di hadapannya Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh celaka, sungguh rugi. Orang nanti mencari mana Nabi Muhammad, padahal Nabi ada di hadapannya tapi tidak mampu melihat, terhijab karena dosa yang dia perbuat. Naudzubillah. Rugi sudah dia, rugi sudah. Siapapun dia nanti bangkit di padang mahsyar, enggak mampu melihat Nabi, habis dia sudah. Amal, aduh tidak ada guna sudah amal itu. Orang kalau sudah bangkit di padang mahsyar masih bingung, wassalam sudah siapapun dia. Tapi kalau di sebelahnya Nabi Muhammad, ya Allah aman, sudah dia aman sekali. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ayo PR buat kita tahun depan Maulid Nabi harus lebih meriah daripada ini. PR bukan PR ketua majelis, bukan PR orang kampung Arab, bukan PR semuanya. Dimanapun ada acara Maulid, dia berkorban, dia dapat. Dimanapun dia. Orang Sulawesi berkorban Maulid di sini, dapat dia. Orang Sumbawa berkorban buat Maulid di Kalimantan, dapat dia. Kenapa? Hanya buat Nabi. Maka dari itu ayo, yang punya harta korbankan hartanya. Yang punya tenaga korbankan tenaganya. Yang punya ilmu korbankan ilmunya. Pengorbanan. Cinta itu berkorban hadirin. Ya. Cinta itu bukan sekedar cinta. Perlu pengorbanan cinta itu. Ya. Ramaikan pesta ulang tahunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meriahkan pesta ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung sekali kita malam ini, ya. Beruntung sekali malam ini kita bisa hadir duduk di rumahnya Allah, menjadi tamunya Allah. Siapa yang ngurang hakikatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau tidak mau, tidak bisa kita datang ke tempat ini sekarang. Siapapun dia. Ya, kalau Nabi Muhammad tak mau mendengar solawat kita, tak mau menerima solawat kita, nggak mampu sekarang kita datang ke tempat ini, sama sekali tidak mampu. Dan orang-orang yang semacam ini, apa tujuannya, apa maksudnya? Tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Ini adalah untuk menguatkan rasa cinta kepada siapa? Orang-orang yang ada ikatan batin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak punya ikatan dengan Nabi, ya sudah. Apa itu maulid Nabi? Mulut katanya. Hadir mulut enggak? Karena oh ya, apa makannya? Apa ininya itu sudah. Akan tetapi rasa kepengen hadir tidak ada. Rasa kepengen memeriahkan tidak ada. Apalagi yang mau korban.
Ya Allah, Rabbi ya. Astaghfirullahaladzim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, saya pribadi mengajak antum semua, ayo kita kenal Nabi Muhammad. Ayo kita kenal Nabi Muhammad. Kita ini kalau cuma sholat, tidak kaji Nabi Muhammad, hati-hati sudah, sia-sia nanti itu. Sholat yang kita lakukan, puasa Senin Kamis yang kita lakukan, haji yang pernah diperbuat, umroh yang kita perbuat, sedekah yang telah kita lakukan, tanda tanya. Masih tanda tanya. Apakah diterima atau ditolak? Kalau diterima itu semua, beruntunglah kita. Kalau gak diterima, apa guna kita berbuat? Saya kasih solusi hanya satu perbuatan yang Allah tidak akan ditolak sama sekali. Dimanapun Anda berbuat, dengan cara pun Anda melakukannya, apa itu? Puja-puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak akan Allah reject. Pasti Allah terima dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kalah sama ular, binatang buas, ya. Oh, dia kan mendengar firman-Nya Allah, binatang itu. Oh, dia kan melihat Nabi Muhammad, binatang itu. Sekarang kita bagaimana caranya mengenal Nabi Muhammad? Yakini dengan cinta bahwasanya apa? Setiap perbuatanmu, ucapanmu itu didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa? Hei, Nabi Muhammad itu enggak meninggal macam kita, ya. Jangan dikira Nabi itu masuk dalam kuburnya sudah, ruhnya di sisi Allah, jasadnya di Madinah. Tidak, hadirin. Apa Rasul pernah berjanji mengatakan, "Ma min muslimin yusallim alayya." Tidak ada seorang muslim bersalam kepadaku, bersolawat kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku ke jasadku. Setiap orang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, ruhnya Allah kembalikan ke jasadnya dan mendengar salam orang tersebut dan membalas salam orang tersebut. Alaikas salam. Setiap orang solawat dan salam, Allah kembalikan ruh ke jasad Nabi Muhammad. Dan ingat, kita ini tidak ada putus-putusnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seluruh muka bumi ini orang tidak ada hentinya bersolawat kepada Nabi. Jadi ruhnya Nabi itu sampai sekarang menempel di jasadnya di Madinah itu dan melihat. Makanya Rasul pernah mengatakan, hayati wa mamati khairul lakum. Matiku dan hidupku baik buat kalian. Maksudnya apa? Nabi itu meninggalnya itu tahu, memantau kita satu persatu. Si fulan, oh ini si fulan zikir solawatnya sehari sekian ratus kali, si fulan sekian ribu kali. Oh ini si fulan ulang tahunku ngeluarkan sekian. Ini enggak cuma nonton saja, padahal dia punya. Tahu Nabi Muhammad itu, hadirin. Ya Allah, nanti kita semua cari Nabi nanti itu. Minta syafaat. Ya Rasulullah, semua tanpa terkecuali. Minta bantuan ya Rasulullah tanpa terkecuali. Kepengen dibantu sama Nabi Muhammad tanpa terkecuali. Semuanya sudah, baik habaibnya yang bukan habaibnya, yang syarabnya yang bukannya, semuanya pasti mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hanya satu-satunya saja seorang bisa menyelamatkan orang. Siapa? Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Satu-satunya orang yang Allah izinkan. Nanti orang sudah divonis si fulan penghuni neraka sekian ribu kali, sekian ribu tahun. Si fulan sekian puluh ribu tahun. Diketok penghuni neraka sekian puluh ribu, penghuni neraka sekian ribu tahun. Masuk ke neraka sekian juta, sekian miliar tahun. Masuk ke neraka, ditutup di padang mahsyar, habis ke surga, di padang mahsyar habis ke neraka. Sudah masuk semua dengan vonis masing-masing. Lantas Nabi akan melupakan? Tidak, hadirin. Nabi nanti akan masuk lagi ke neraka. Namanya syafa'atul uzma. Nabi akan masuk ke neraka, akan mengeluarkan mana yang Nabi kehendaki tanpa protes siapapun.
Malaikat tidak ada kuasa. Malaikat itu nggak ada kuasa. Hak malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah itu, malaikat Malik itu nggak pernah tersenyum semenjak Allah ciptakan sampai nanti Allah cabut dia punya nyawa. Nggak pernah tersenyum sama sekali. Satu kali dia tersenyum. Kenapa? Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Ketika Jibril mengetuk pintu neraka, wahai penjaga pintu, bukakanlah. Siapa di balik? Aku bersama Nabi Muhammad. Apakah dia telah terutus? Benar, dia telah terutus. Maka dibukakanlah pintu neraka. Dia baru tersenyum seumur hidupnya. Ya Allah, bayangkan. Tersenyum seumur hidupnya. Kenapa? Berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para surga. Surga itu sudah indah. Bidadari sudah cantik. Ada komando. Wahai bidadari, ya, berhiaslah kalian. Bayangkan. Nah, bidadari sudah cantik, berhiaslah kalian. Hiasi lagi tiang-tiang surga, dinding-dinding surga hiasi, kasih minyak wangi yang harum. Engkau wahai bidadari, sana ke salon rebonding dulu sana. Pakai baju yang bagus sana. Ada apa ya Allah? Muhammad akan berkunjung nanti ke dalam sini. Ya Allah, Rabbi. Surga sudah indah, Nabi sudah cantik, bidadari sudah cantik, disuruh berhias. Buat apa? Buat sambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, kepengen beruntung, deketilah orang yang beruntung. Kepengen bahagia dunia dan akhirat, deketi orang pada dunia yang bahagia dunia dan akhirat. Siapa itu? Hanya satu orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan ini acara pada malam ini dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami minta maaf ya Rasulullah. Hanya semacam ini yang bisa kami persembahkan. Hanya semacam ini ya Rasulullah yang bisa kami perbuat ya Rasulullah. Kami bisa lebih daripada ini ya Rasulullah, tapi kami tak mampu. Kami bisa berbuat lebih daripada ini ya Rasulullah, tapi kami tak mampu. Ya Rasulullah, hijab kami begitu tebal, kami begitu tamak ya Rasulullah. Kami begitu pelit ya Rasulullah. Kami lebih sayang anak, lebih sayang harta, lebih sayang rumah, lebih sayang mobil, lebih sayang tanah daripada Engkau ya Rasulullah. Padahal nanti kami ya Rasulullah akan mencari Engkau ya Rasulullah. Anak kami meninggalkan, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami. Hanya Engkau yang tidak akan meninggalkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami minta maaf ya Rasulullah. Kami minta maaf sekali ya Rasulullah. Kami minta maaf sekali ya Rasulullah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, nanti sakaratul maut ya Allah, hadirkan ruhnya Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, di padang mahsyar bangkitkan kami bersama Nabi Muhammad ya Allah. Di dalam kubur kami terangi kami dengan cahayanya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, lisan kami ini ya Allah mudahkan untuk salawat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Mata kami izinkan pula pada malam nanti kami tidur kami hadirkan wajah Nabi Muhammad dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Di pengakhir maulidmu ini ya Rasulullah, terimalah persembahan kami buatmu ya Rasulullah. Ya Allah, sehatkan badan kami, murahkan rezeki kami ya Allah. Lancarkan semua urusan kami ya Allah. Sampaikan hajat kami ya Allah. Ya Allah, jagalah orang tua kami ya Allah. Sehatkan mereka selalu ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Panjangkanlah umurnya di dalam ketaatan ya Allah. Yang masih hidup orang tua kami ya Allah, berikan mereka husnul khatimah akhir hidupnya ya Allah. Yang sudah meninggal ya Allah, sampaikan amal kami kepada mereka ini ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Kirimkan kenikmatan syurga kepada mereka ya Allah.
Ya Allah, kaum muslimin sampaikan hajat-hajat mereka ya Allah. Di antara kami ini ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah. Yang susah senangkan ya Allah. Yang belum punya rumah, beri mereka rumah berkat Nabi Muhammad. Yang punya hutang, punya masalah, lunaskan hutang mereka berkat Nabi Muhammad. Yang sakit berkat Nabi Muhammad sembuhkan ya Allah. Yang rumah tangganya ya Allah, yang ada tidak beres, tidak baiknya ya Allah, benahi berkat Nabi Muhammad ya Allah. Yang belum punya anak ya Allah, beri mereka anak yang soleh-solehah ya Allah. Kami yang sudah punya anak ya Allah, bimbing anak kami ya Rasulullah, bimbing anak kami ya Rasulullah, pandangi anak kami ya Rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بجاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم كان عبده كان المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Ada pengumuman terakhir sebentar. Sebentar. Ada pengumuman ini. Ini ada peresmian kelompok remaja Al-Ikhlas. Ya. Ada peresmian kelompok remaja Al-Ikhlas sebagai ketuanya. Ya. Sekali lagi, malam ini peresmian remaja Al-Ikhlas. Siapa ketuanya? Ini adalah Sayyid Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Wakilnya adalah Sayyid Muhammad Ilyas bin Syekh Abu Bakar. Sekali lagi diumumkan sebagai ketua remaja Al-Ikhlas. Benar? Ya. Sebagai ketua remaja Al-Ikhlas adalah Sayyid Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Wakilnya adalah Sayyid Muhammad bin Ilyas bin Syekh Abu Bakar, dan bendahara adalah Sayyid Muhammad Ridha bin Syekh Abu Bakar. Ya. Semoga ini semua ada keberkahan berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تهيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول من أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمتيه صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا
عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا آمين يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا آمين يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا آمين بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين بجاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.